pemirsa, kembali lagi di Showbiz Close Up. Tiada gosip, hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya. Benar nggak sih? Rasa sesak masih mengendap nih atas kejadian biadab yang terjadi pada Angelin. Anak kecil tahu apa sih pemirsa? Betul. Masih 8 tahun yang seharusnya dia seneng-senengnya bermain. Iya, tumbuh dan berkembang dengan seharusnya ya. Iya, itu dia. Tapi Angelin harus menerima perlakuan seperti itu. Iya, dan ucapan simpati untuk gadis cilik Angelin ini terus berdatangan juga nih pemirsa. Ada juga yang dalam bentuk karangan bunga. Seperti apa? Kita lihat liputannya berikut ini. Kesedihan akibat meninggalnya gadis cilik Angelin yang ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya menuai simpati warga Denpasar. Mereka meletakkan bunga di depan rumah Angelin di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar, Bali. Satu demi satu bunga diletakkan warga sebagai ungkapan tanda duka cita pada Angelin yang dibunuh secara sadis dan tidak berkeprimanusiaan. Bahkan garis polisi dan sejumlah petugas yang masih berjaga di sekitar lokasi tak juga menyurutkan keinginan warga untuk terus menyampaikan rasa bela sungkawa, sekalipun banyak dari mereka yang mengenal Angelin hanya dari media. Termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu Yohana Yembise yang juga mengirimkan karangan bunga. Ya, seperti yang kita lihat ya di VT tadi ya, banyak sekali warga-warga di Bali, kemudian para menteri juga ikut memberikan karangan bunga sebagai tanda berduka citanya terhadap kematian Angelin. Ya, harapan kita semua memang waktu awal kasus ini terkuak, Angelin segera ditemukan. Betul. Dan syukurnya sudah ditemukan, tapi memang dalam keadaan yang mengenaskan. Nah, sekarang berarti tinggal kita tunggu lagi nih perkembangan kasusnya, kira-kira siapakah orang yang harus bertanggung jawab atas kasus ini. Betul sekali ya, karena sampai saat ini pun korban masih dilakukan pemeriksaan berupa visum ya. Yang kita juga belum tahu nih, maksudnya apa sebenarnya kronologis yang terjadi pada Angelin pada saat kejadian itu. Ya, karena sampai saat ini juga masih simpang siur ya. Ada beritanya, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, maka kita masih menantikan kira-kira bagaimana kejadian sebenarnya, apa motifnya, dan tentu saja yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ini di depan hukum ya. Betul sekali, dan tentunya hal ini juga bisa menjadi pelajaran juga nih bagi kita semua, para orang tua, supaya bisa lebih memperhatikan anak kita gitu ya. Maksudnya jangan sampai anak kita ini juga kurang perhatian sampai bisa jadi ya itu seperti Angelin, dia dekat dengan salah satu pembantu di rumahnya sampai orang tuanya tidak mampu mengawasi juga gitu ya. Dan karena kejadian ini juga dirasa tidak wajar di sekitar kita seputar anak-anak tentunya. Betul sekali. Bahkan para artis juga menyampaikan pendapat mereka seputar kasus ini. Bagaimana pendapat mereka? Sama-sama kita ikuti. Ini dia. Pemirsa, baru-baru ini berita kekerasan pada anak yang terjadi di Pulau Dewata, Bali menyita perhatian publik. Hal ini membuat para selebriti tanah air turut berduka perihal berita tersebut. Lantas bagaimanakah pendapat Gracia Indri, Chua Kotak, dan Tantri Kotak? Kalau menurut aku tidak pernah tahu mereka ada masalah apa sebelumnya. Ada kebencian apa, ada dendam apa yang tersimpan sampai melakukan hal itu. Saya tidak pernah menuduh bahwa siapa membunuh siapa, atau saya tidak menuduh juga siapa siapa yang salah gitu. Tapi dalam hal ini mungkin harus ditumbuhkan rasa kasih sayang kali ya. Kalau sudah aku dari sekarang aja udah sayang banget sama anak kecil gitu. Jadi kayaknya apapun dilakukan buat anak kecil. Jadi kayaknya itu nggak masuk ini aku deh. Kalau melihatnya sendiri ya, maksudnya apa ya, zaman sekarang udah setega itu orang jujur. Baru kemarin juga kejadian aku melihat dengan mata aku sendiri di daerah di suatu parkiran salah satu mall besar di sana. Waktu aku mau pulang ada orang tua, jadi suami istri, tapi bapaknya mukulin anaknya pas banget. Dan itu aku ngeliat anaknya masih pakai pampers. Jadi benar-benar baru pertama kali aku ngeliat gitu. Sampai anaknya masih balita, tapi dia kayak bisa ngomong cuman yang udah gitu.
dan itu nggak ada orang. Waktu itu juga kebetulan aku sama orang tua aku kan pas jalan mau ke mobil lihat ya kayak gitu jadi mau nyamperin tapi mereka udah keburu masuk mobil dan kayaknya udah lama ternyata di kayak zaman sekarang nggak tahu ya orang tua orang di saat pengen punya anak tapi pas punya anak malah anaknya gitu kayak nggak tahu nggak kamu sendiri itu pribadi masing-masing sih ya. Cuman kalau aku sih nanti kalau memang pengen dikasih, maksudnya di kepercayaan sama Allah gitu dapat anak, bagaimanapun juga itu benar-benar rezeki yang besar banget gitu. Jadi gimana caranya kita benar-benar ngejaga, terus membesarkan dengan cinta kasih, mengajarkan kan bukan berarti dengan harus marah-marah, tapi bentuk disiplin yang memang dengan pola-pola yang memang sekarang juga modern ya. Sekarang era modern tidak bisa disamakan dengan zaman dulu yang memang strict banget gitu orang tuanya harus begini. Zaman-zaman yang masih zaman dulu pasti ada jadi pukul tangannya kalau misalkan memang kukunya panjang kayak gitu. Sekarang udah nggak bisa. Jadi memang harus yang aku lihat-lihat nih dari berbagai macam media online yang memang mengajarkan edukasi anak di era modern ini ya. Udah hampir benar sih yang harus dipelajari. Kalau anak sih ada tipsnya mungkin adalah jadi teman bermain yang baik. Jadi teman bermain yang baik, terus dia harus sebagai orang tua dia harus terbuka gitu, dia harus belajar terbuka. Kalau dia takut dengan orang tua, takut ya bukan sayang ya, beda ya antara dia hormat tapi karena takut gitu. Jadi dia akan mencari jawaban di tempat lain, bukan mencari jawaban di orang tua. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu dekat dan anak akan terbuka dengan walaupun kita masih belum berpengalaman, cuman melihat seperti itu kasihan kalau mereka cari jawaban di luar. Jadi lebih baik terbuka di orang tua sendiri. Jadi kita pun bisa kontrol perkembangan seperti ini karena disamain dengan dulu juga nggak bisa karena sekarang anak tinggal Google bisa, tinggal apa bisa. Itu lebih bahaya karena apapun adalah guru bahaya itu. Jadi ya kita sebagai teman, sebagai guru, sebagai pengawas juga. Senada dengan pendapat Gracia Indri, Chua, dan Tantri, artis seksi yang juga seorang ibu ini mengaku dirinya lebih berhati-hati dalam merawat anak. Bahkan Rama Azhari mengaku dirinya tidak terlalu percaya terhadap jasa babysitter. Kalau saya memang dasarnya nggak pernah percaya sama siapapun. Apalagi orang baru ya, itu harus melewati batasan-batasan semua tes-tes yang ada yang saya berikan. Kalau emang udah lewat, oke. Kalau emang belum ada yang ini, saya lebih baik nggak usah, lebih baik saya rawat sendiri. Dari awal itu udah saya yang saya memang rawat sendiri gitu. Jadi nggak pernah berani untuk taruh titipin ke orang lain, kecuali benar-benar orang yang saya percaya atau yang buat yang baru-baru yang belum pengalaman tuh gimana, lebih baik nggak usah karena ya udah mendingan saya yang capek tapi ya udah worth it gitu. Yang penting anak saya aman, tentram, terkendali, semuanya nggak ada masalah apa-apa seperti itu. Nah pemirsa, bagi kalian yang memiliki anak, kalian harus memberi mereka perhatian dan kasih sayang ya, karena anak adalah titipan Tuhan. Ya, setuju sekali ya dengan pendapat beberapa artis bahwa yang namanya mengurus anak itu lebih baik dijadikan teman gitu. Tuh. Jadi masih tetap ada di pengawasan dan anak-anak itu tidak mencari tahu segala sesuatu itu di luar. Nah, itu dan dia. kurangnya juga kekerasan terhadap anak tuh. Itu dia. Walaupun aku dulu pernah merasakan. Pernah merasakan? Tapi itu dulu beda, tapi nggak yang sampai parah dong. Oke.